Ya jujur saja ya, untuk urusan ekspor beras ini, saya sendiri juga heran. Kok bisa ya Anies Baswedan ini mengekspor beras ke Arab Saudi? Ya meskipun ya beras yang diekspor itu hanya sebanyak 19 ton saja. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Ada banyak hal menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan Okedum kali ini. Saya akan membahas mulai dari MUI DKI yang menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Luar biasa sekali kan. Nah, selain itu ada juga soal ekspor beras, kemudian soal mesin pompa untuk menyedot air dalam sumur resapan, dan yang terakhir ini adalah soal Formula E yang ternyata ya sampai sekarang ini, sampai detik ini belum juga ada pihak sponsornya coba. Parah sekali kan. Ya tapi baiklah, saya akan membahas mulai yang pertama terlebih dahulu, yaitu soal Ketua MUI DKI Jakarta yang ternyata ya dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Nah, tahu tidak apa alasan Ketua MUI DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan? Alasan yang pertama ini adalah karena ya Anies Baswedan ini dianggap telah mampu mempersatukan warga dari berbagai latar belakang, begitu menurutnya. Luar biasa sekali kan. Nah kemudian alasan yang kedua adalah Anies Baswedan ini dianggap telah mampu membangun perubahan bagi kota Jakarta dengan dibangunnya stadion JIS. Begitu menurut Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi ya, alasan yang paling kuat kenapa Ketua MUI DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan, menurut saya ini adalah lantaran adanya dana hibah sebesar 10 miliar rupiah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada MUI DKI. Itulah menurut saya alasan yang paling logis kenapa MUI DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nanti. Jadi bisa dikatakan ada uang ya ada dukungan. Kalau tidak ada uang ya tidak ada dukungan. Itulah kenapa MUI DKI Jakarta sampai membuat tim buzzer untuk membela Anies Baswedan. Nah, kemudian baru-baru ini juga sedang ramai soal ekspor beras ke Arab Saudi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jujur saja ya, banyak sekali netizen yang heran dan bertanya-tanya kepada saya melalui komentar di media sosial. Ya, mulai dari media sosial Facebook, Twitter, hingga Instagram. Mereka ini bertanya, kok bisa ya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengekspor beras ke Arab Saudi? Padahal Jakarta ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk digunakan sebagai pertanian atau sawah. Begitu tanya mereka. Ya jujur saja ya, untuk urusan ekspor beras ini, saya sendiri juga heran. Kok bisa ya Anies Baswedan ini mengekspor beras ke Arab Saudi? Ya meskipun ya beras yang diekspor itu hanya sebanyak 19 ton saja. Luar biasa sekali kan. Ya tapi itulah kehebatan ya dari Anies Baswedan. Meskipun hanya 19 ton beras yang diekspor, namun gaungnya ini sangat-sangat menggelegar, ibarat petir di siang bolong coba. Ya para kadrun dan buzzer-buzzer balai kota ini pun sangat bangga dan kegirangan ketika melihat semua itu coba. Lah ini kan sangat lucu sekali. Ya sekarang coba bayangkan saja lah, 19 ton itu kan sama dengan 19.000 kilogram. Nah anggap saja 1 kilogram beras itu harganya cuma 10.000 rupiah. Maka totalnya ini hanya senilai 190 juta rupiah. Lah masa ya baru ekspor senilai 190 juta rupiah saja, para pendukungnya ini sudah bangga coba. Ya tapi maklumlah, mereka ini kan kelompok yang gampang sekali ejakulasi dini. Jangankan Anies Baswedan ekspor beras ke Arab Saudi sana, lawang ketika Anies Baswedan bikin sumur resapan saja, mereka ini juga girang bahagia coba. Ya iya kan? Ya tapi itulah mereka ini gampang sekali dibohongi. Apalagi kalau dibohongi dengan pakai narasi agama ya, malah semakin menjadilah mereka. Dan semua itu terbukti dengan terpilihnya Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Masih ingat kan betapa masifnya politisasi agama ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang memenangkan Anies Baswedan? Saat itu banyak sekali spanduk-spanduk yang bernada ancaman untuk menolak, mengurus, dan mensolatkan jenazah pemilih Ahok.
Dan semua spanduk itu ya dipasang di banyak rumah ibadah seperti masjid-masjid dan musola. Nah ini kan luar biasa sekali parahnya. Bener gak? Nah balik lagi ke persoalan ekspor beras 19 ton yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi ceritanya itu begini, diketahui ya bahwa ekspor beras 19 ton ke Arab Saudi itu adalah ekspor perdana dan sekaligus momen bersejarah yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan tahu tidak, setelah saya telusuri ya, ternyata ekspor beras itu merupakan kerjasama perdagangan komoditi antara PT Food Station dengan PT Al Rakib Universal Group. Jadi kerjasama ini sifatnya adalah business to business atau B2B. Nah, pada saat pelepasan ekspor perdana kemarin, Anies Baswedan ini hanya tinggal memegang bendera dan melepas komoditi ekspor beras ke Arab Saudi. Padahal ya, kalau dilihat dari segi nilainya ya, 19 ton itu kalau dikalkulasi masih sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai ekspor yang dilakukan oleh pengusaha atau tengkulak di desa-desa. Jadi kalau dibandingkan ya, Anies Baswedan ini masih kalah jauh sama tengkulak beras yang ada di desa-desa. Ya sekarang contohnya lah pengusaha beras yang ada di Seragen, Jawa Tengah. Mereka ini malah sudah mengantongi kontrak ekspor sebanyak 1.000 ton beras ke Arab Saudi. Jadi bukan cuma 19 ton, tapi 1.000 ton. Coba bayangkan saja, 1.000 ton itu sama dengan 1 juta kilogram. Nah, anggap saja sekilonya 10.000 rupiah, maka total sudah 10 miliar rupiah. Nah, sekarang coba bandingkan dengan nilai ekspor yang cuma 190 juta rupiah itu. Masih kalah jauh kan? Jadi apa yang perlu dibanggakan dari ekspor beras yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Kan tidak ada, benar gak? Nah, bicara soal ekspor komoditas pertanian ya, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga pernah melakukan ekspor dengan total 6.000 ton lebih komoditas pertanian. Dan tahu tidak berapa nilainya itu? Nilainya itu adalah mencapai hingga 528 miliar rupiah. Luar biasa sekali kan? Nah, sekarang coba bandingkan lagi antara 19 ton dengan 6.000 ton lebih itu. Bandingkan nilainya yang cuma 190 juta dengan nilai yang sebesar 528 miliar rupiah. Kira-kira menurut kalian ya, siapa yang lebih hebat? Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan? Ya Ganjar Pranowo lah. Jadi kalau sudah melihat fakta yang seperti ini ya, terus apa yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Kan tidak ada, benar gak? Malah baru-baru ini ya juga ada kabar bahwa ya sumur resapan yang jumlahnya ribuan itu tidak efektif. Dan akhirnya apa? Akhirnya air yang di dalam sumur resapan itu mau disedot lagi pakai pompa mesin coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Ya semua tentu masih ingat ya, dulu Anies Baswedan ini pernah mengatakan bahwasanya air hujan itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam tanah. Di seluruh dunia, air jatuh itu dimasukkan ke dalam tanah. Jadi bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Begitu katanya coba. Ya memang luar biasa sekali Anies Baswedan ini dalam bernarasi. Kata-kata manisnya ini seakan-akan bisa menghipnotis para pendukungnya. Makanya ketika Anies Baswedan ini mengatakan demikian ya, para pendukungnya pun cuma manggut-manggut saja. Dan sekarang ya Pemprov DKI Jakarta malah mau membeli mesin pompa khusus untuk menyedot air di dalam sumur resapan coba. Nah ini kan parah sekali. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti butuh anggaran lagi. Bener gak? Padahal ya awal dari konsep sumur resapan ini kan katanya untuk menyerap air hujan. Jadi air hujan yang turun dari langit itu diserap masuk ke dalam sumur resapan. Nah setelah air hujannya ini masuk ke dalam sumur resapan, kok malah sekarang ini airnya justru mau dipompa keluar coba. Lah ini gimana maksudnya? Jujur saja ya, saya nggak habis pikir dengan apa yang dikerjakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dari sekian banyak proyek yang dibangunnya, semuanya itu kebanyakan hanya dibongkar pasang, dan menghabiskan anggaran. Mulai dari bambu getak-getih, kemudian undukan batu gabion, kemudian tugu sepatu, dan ada juga tugu peti mati. Semuanya itu hanya menghabiskan banyak anggaran dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi masyarakat.
Dan yang terakhir ini adalah soal Formula E. Kita tahu bahwa kurang dari 2 minggu lagi ya jadwal Formula E akan digelar di DKI Jakarta. Tapi sayang sampai sekarang ini pihak sponsornya masih misterius coba. Lah gimana nggak misterius coba? Dari dulu sampai sekarang pihak panitia selalu mengklaim bahwa sponsorship ini sudah ada. Bahkan mereka juga sudah pada antri. Begitu klaimnya coba. Tapi faktanya apa? Sampai sekarang ya, satu pun sponsor ini belum ada. Malah pihak panitia justru mengemis pada pihak pemerintah pusat agar BUMN ini mau menjadi sponsor Formula E coba. Nah ini kan parah sekali. Nah lucunya itu begini. Kita tahu bahwa sekarang ini ya Formula E ini sedang butuh uluran tangan dari pihak pemerintah pusat. Tapi kenapa pendukung Formula E yang dinominasi oleh buzzer-buzzer balai kota itu justru nyinyirin pihak pemerintah pusat coba? Nah ini kan parah sekali, bener gak? Jujur saja ya sebenarnya bukan kami tidak mendukung Formula E ini. Bukan saya tidak mendukung. Tapi yang menjadi masalah adalah Formula E ini kan sejak awal tidak transparan. Khususnya dalam segi anggaran. Terus yang kedua ini adalah Formula E ini bukanlah program atau janji kampanye Anies Baswedan. Harusnya di sisa masa akhir jabatannya yang kurang dari 5 bulan lagi ini ya, ya diselesaikanlah janji-janji saat kampanyenya dulu. Bagaimana dengan persoalan banjir? Bagaimana dengan persoalan kemacetan? Bagaimana dengan persoalan warga yang masih banyak belum punya jamban? Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lainnya yang belum diselesaikan oleh Anies Baswedan. Dan ini belum lagi bicara soal janji membangun rumah DP 0 rupiah yang ujung-ujungnya ya justru dikorupsi. Bahkan bukan hanya dikorupsi loh ya, tapi targetnya pun ini dipangkas hingga 95,5% coba. Lah ini kan parah sekali. Memang luar biasa sekali liciknya Gubernur Seiman ini. Ketika target janji kampanye tidak terpenuhi ya, maka jalan pintasnya adalah targetnya ini kemudian dipangkas hingga 95,5%. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.